Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking kitab tauhid. Pembahasan ingkang mengarahkan, mengajarkan, memahamkan perkawis ingkang kaitanipun kali hak Allah Subhanahu wa taala. Enten kali perkawis ingkang kedah kita tunikan ingkang sepindah hakipun Allah ingkang perkali huququn nas menika hak-hakipun manusia atau sesama kita. Ingkang kathah ingkang kathah dipun gatosaken sepindahan pertama kali yaitu wajibnya kita memperhatikan hakipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab menawi tiyang niku dia sudah baik dengan Allah, hakipun Allah sudah dia tunikan. Kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan muamalah terhadap sesama manusia niku saged tertolong dengan lurusnya penunaian hak dia terhadap Allah taala. Hakipun Allah wujudipun nggih menika tauhid. Allah ditauhidkan dalam perkara ibadah. Ning menawi sakwalipun kayak apa baiknya hubungan manusia dengan orang lain, dengan manusia lain, tetapi dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan bersama dengan orang lain, manusia, itu tidak akan punya arti di sisi Allah taala. Tidak akan teranggap kebaikannya itu dan masuknya seperti nasibnya seperti yang Allah katakan habaan mansura. Amal-amalnya itu akan menjadi seperti debu yang berterbangan yang tidak lagi bisa dimanfaatkan. Sekalian, insyaallah kita melakukan pembahasan minasyirki ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk di antara jenis kesyirikan yaitu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, wonten istighatsah, wonten istilah doa, wonten istilah istighosah, wonten istilah doa. Istighosah niku sesungguhnya bagian saking doa. Sekalian, istilah doa, doa itu wonten kali. Doa itu ada dua. Doa yang dikenal dengan istilah doaul ibadah. Doa ingkang wujudipun pangibadahan. Semua ibadah yang kita lakukan ini hakikatnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu adalah doa dalam bentuk amaliyah yang kita lakukan atau dalam bentuk ibadah yang kita lakukan. Yang kalau kemudian kita lazimkan dengan ucapan, sekalian,
maka akan keluar ucapan, ya Allah, dengan salatku maka selamatkan aku dari nerakamu, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah, dengan hajiku masukkan aku ke dalam surgamu, selamatkan aku dari nerakamu, dan seterusnya. Sehingga semua amalan-amalan ibadah kita juga disebut dengan istilah doa. Karena di balik amalan ibadah kita ini ada permintaan kita kepada Allah dengan amal itu supaya kita diselamatkan Allah dari azabnya dan dimasukkan Allah ke dalam surganya dan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Niki doa ul ibadah. Doa yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada siapapun, kepada apapun dan siapapun. Enggak boleh kita rukuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tawaf kepada selain Allah, selain di Ka'bah Baitullah. Tidak boleh kita melakukan amal-amal ibadah yang seperti ini yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kali, doa dalam bentuk permintaan yang dikenal dengan istilah doaul mas'alah. Doa yang wujudipun panyuwunan kita dumateng Allah. Yang kita ini meminta kepada Allah seluruh kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Doaul mas'alah juga terkandung di dalamnya doaul ibadah. Artosipun bersama dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita ini dikabulkan atau tidak dikabulkan, doa sendiri itu adalah ibadah. Allah Nabi ngendikaken ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga dengan kita berdoa sendiri, ini adalah kita sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah doa. Kemudian di dalamnya itu kandungannya kita sedang meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga lepas dari doa kita nanti dikabulkan Allah atau tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas doa sendiri termasuk ibadah. Doa sendiri termasuk ibadah, sehingga ketika kita berdoa, kita semuanya juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, doa niku umum. Semua bentuk permintaan yang kita ajukan kepada Allah niki naminipun doa. Bentuk permintaan apapun. Termasuk urusan dunia, termasuk urusan akhirat. Kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari segala mara bahaya. Kita berdoa kepada Allah untuk diangkat musibah-musibah yang telah menimpa kita. Di dalam doa ul mas'alah, doa permintaan ini ada tentang istilah isti'anah, isti'adah, istighothah. Kalau isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Isti'adah talabul aun, meminta perlindungan. Meminta perlindungan itu yaitu meminta kepada Allah untuk dijaga, dilindungi dari kemungkinan tertimpa keburukan. Keburukannya belum turun, belum menimpa, tapi dia terancam dengan keburukan itu. Dia meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai keburukan itu menimpa dirinya. Ini adalah isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dan sudah kemarin kita lewati pembahasannya. Wonten istighothah. Niki yang sering kita dengar tentang istilah istighosah kubro. Istighosah kubro. Istighosah itu tolabul ghauth. Meminta ini agar musibah yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita,
mara bahaya yang telah menimpa kita kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah kekeringan, musibah kebanjiran, musibah atau berbagai macam musibah yang lainnya, paceklik yang berkepanjangan. Musibahnya sudah menimpa kita. Kemudian kita ingin supaya Allah mengangkat musibah-musibah tersebut, dan ini namanya pun istighosah. Istighosah. Bapak sekalian, secara umum doa dalam bentuk permintaan yang seperti itu yang meliputi isti'anah, isti'adah, istighosah itu boleh kita tujukan kepada makhluk, boleh kita meminta kepada makhluk dengan syarat sekawan. Satu, perkara yang dia minta itu bukan merupakan kekhususan Allah. Bukan merupakan kekhususan Allah. Umpamanya datang ke seseorang, mbok kula diparingi anak, mboten di anak, terus kan maringi anak. Lah, yang bisa memberikan anak ini ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diminta kepada makhluk, ini namanya meminta kepada wilayah yang itu kekhususan Allah, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Minta kesembuhan. Kesembuhan itu hanya Allah yang bisa memberikan. Adapun dokter, kemudian yang lain-lainnya itu sarana, wasilah, tapi tidak bisa menyembuhkan. Dia bisa memberikan resep-resep obat, bisa ngasih saran-saran obatnya ini. Tapi soal kesembuhan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini tidak boleh diminta kepada makhluk kalau itu merupakan wilayah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali yang kita minta ini hayyun, hidup, tesih gesang. Kalau sudah jadi mayit, maka tidak boleh kita minta kepada mayit. Termasuk nyuwun ngapunten ajeng nikahan, lajeng teng kuburan, mbah nyuwun pangestu putra wayah panjenengan badhe omah-omah panjenengan tungaaken pangestoni lancar. Mbah nikah ajeng teng Jakarta golek gawean panjenengan pangestoni lancar. Lah, minta kepada orang sudah mati ini masuknya syirkun akbar, mboten pareng. Tidak boleh, dia sudah meninggal dunia. Dia itu lebih butuh kepada doa kita yang masih hidup, karena dia di alam barza itu kita nggak tahu sedang disibukkan dengan nikmat kubur atau sedang disibukkan dengan azab kubur, kita nggak tahu. Sehingga bukan malah kita yang minta kepada ahlul kubur, kepada mayit, tetapi mayit yang lebih butuh dengan doa kita. Mila nyuwun ngapunten, ziarah kubur niku tujuanipun kali. Tujuan yang berkaitan dengan kemanfaatan si mayit dan tujuan yang berkaitan dengan kemanfaatan kita yang ziarah kubur. Adapun kemanfaatan yang berkaitan dengan mayit itu kita mendoakan mayit agar adabnya diringankan, diampunkan dosanya oleh Allah, diluaskan kuburannya, diberikan yang lebih baik, dan seterusnya. Itu adalah doa-doa untuk ahlul kubur. Ini sehingga mereka mendapat manfaat dari kita yang ziarah kubur. Yang kedua, yang nomor kali, manfaat yang berkaitan dengan diri kita yang ziarah kubur. Yaitu manfaat untuk mengingatkan kampung akhirat. Ampun kebablasan anggenipun yaitu kemaruk dumateng donya. Kadang-kadang kita niku seneng kali donya ngantos kebablasan, kemaruk, lali kali perkais akhirat, lali mati, lali akhirat, akhiripun lali ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bendinten ingkang doyak-oyak namung donya terus ngantos tuwek, ngantos garing, ngantos mambu lemah, ngantos mlebet kubur dereng siap-siap anggenipun yaitu marak sowan dumateng Allah taala.
Padahal dunia ingkang dipun lumpuhaken mbok ngantos emasipun berkintal-kintal bertonton niku nek sampun pecah niku donyanipun melangkrak. Niku dados haipun ahli waris bukan menjadi harta yang menjadi milik dia. Pun kemringet sak grontol-grontol pun ngantos terlas tenaganipun nggih pados donya, ternyata donyanipun namung badhe ditinggal. Yang jelas-jelas dia akan menghadap Allah, dia lupa apa yang akan dia persiapkan, apa yang dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunya niku kita padosi sak madya kagem ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ajeng dados presiden nggih monggo, dados menteri nggih monggo, dados konglomerat nggih monggo. Ning kewajibanipun iku ngibadah dumateng Allah dan mempersiapkan untuk sukses akhirat. Sebab nek mboten ngantos gagal akhiratipun, mbok sukses teng donya kados pundi niku dianggap gagal total. Dianggap gagal total. Dia hanya sempat menikmati dunia saiprit, namung saicipan, namung sekedhik. Dunia itu memeras kita, memeras tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya. Ning bagian kita menikmati dunia sekedip. Hanya sedikit. Sehingga mengantos kita terperdaya oleh dunia, Allah pun wanti-wanti. Memang dunia itu yang semakan rasanipun legi, istilahipun Kanjeng Nabi, inna dunya hadratun hadiratun, inna dunya khulwatun hadiratun. Dunia itu manis legi, nek dimut niku nggih dicecep nganti telas, mboten dilepeh sebab legi. Benten kali barang pahit didilat, pahit dilepeh. Dunia itu rata-rata manis. Kemudian hadiratun hijau. Di sawang niku yang semakan nyenengaken sehingga rata-rata hati manusia tertarik dengan dunia. Ning Kanjeng Nabi ngendikaken di balik indahnya dunia yang seperti itu fitnah loh. Maka fattakut dunia, takutlah kamu dengan fitnahnya dunia. Nek kita mboten ngatos-atos, niku mengki badhe keblondrok, lajeng kita larut dengan dunia, lajeng kita binasa dengan dunia. Nek Ibnu Qayyim paring perumpamaan, yaitu fitnah dunia itu kayak pelacur. Kayak pelacur. Namanya pun pelacur niku tukang dandan. Gimana caranya dinamanya jual diri itu di sini dandan tok macak pripun saged menarik pelanggan. Tapi nggak ada ceritanya pelanggan pelacur itu yang berbahagia. Yang penikmat pelacur yang bisa berbahagia nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Sehingga orang-orang yang mereka terfitnah dengan dunia ini seperti terfitnah dengan pelacur, dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan menguasai dunia kayak apapun. Atau kata beliau juga, orang yang beruber dunia itu kayak berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Lawang kita ini berenang di pusaran air saja kita sudah dalam bahaya, apalagi kathah boyoni pun. Artinya sedikit sekali yang selamat dari ini dunia kalau dia tidak punya ini agama yang bagus. Sekali lihat, sehingga Allah pun ngendikaken fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian tertipu oleh dunia. Karena dunia itu mataul ghurur, kenikmatan yang sifatnya menipu manusia. Tinggi dolanan dunya terus nganti tuwek, ngantos entek, ngantos garing, ngantos lali akhiratipun, ngantos telas umuripun, dia dipermainkan oleh dunia. Sehingga dikatakan dunia juga laibun walahwun, permainan yang membuat dia lalai. Dolanan-dolanan dunya ngantos lalai. Ini adalah perkara yang ini membinasakan. Bapak sekalian, dalam perkara ini dunia tadi kita boleh minta kepada Allah, syaratnya satu, dia
yang kita minta itu bukan kekhususan Allah Ta'ala. Nomor kali, dianya masih hidup. Kalau sudah mati, maka tidak boleh kita minta. Yang kedua, dia adalah qadirun, mampu untuk memenuhi apa yang dia minta. Yang keempat, yaitu hadirun, hadir, ada. Sehingga kita nggak boleh minta kepada malaikat, namanya malaikat Jibril, saya mau dikasih duit sak tikruk. Ya, nggak bisa. Malaikat Jibril itu gaib, kita nggak tahu dia di mana juga kita nggak tahu. Atau kita minta kepada wali. Walinya itu di Sumatera atau di Kalimantan atau di mana, lalu kita dengan keyakinan pokoknya kalau kita itu minta kepada wali, dia akan tahu. Ini sama dengan menyamakan wali dengan Allah, samiun basirun. Wali kayaknya itu mau mendengar, mau melihat, sehingga kalau kita minta dia akan tahu apa yang kita minta, maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada sambungan kita lewat telepon, lewat WA, bisa nyambung, itu baru ini boleh, dia adalah hadir. Sehingga tidak boleh kita minta kepada makhluk kecuali dengan 4 syarat ini. 1, yang kita minta itu bukan perkara yang merupakan kekhususan Allah. Yang kedua, orang yang kita minta masih hidup, bukan jadi mayit. Kalau sudah jadi mayit, mbok sanajan dia tingkatnya wali atau bahkan nabi, nggak boleh kita mintai. Yang ketiga, dia ini qadirun, mampu untuk memenuhi apa yang kita minta. Yang keempat, yaitu dia hadir, ada. Bapak sekalian, yang selain ini, kalau tidak ada persyaratan 4 ini, maka tidak boleh kita meminta. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk di antara kesyirikan adalah istighotsah kepada selain Allah. Itu minta diangkat kesulitannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perkara yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Maka istighotsah kepada wali yang sudah meninggal, umpamanya istighotsah kubro dengan menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani supaya bisa mengangkat pagebluk yang menimpa kita. Ini termasuk syirkun akbar. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Termasuk diantaranya berwasilah, bertawasul kepada makhluk yang sudah wafat. Ini termasuk perbuatan syirik besar, dan ini yang merupakan hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy niku ngoten niku. Menjadikan makhluk menjadi perantara untuk mengantarkan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy niku nyembah Lata, Uzza, Manat niku bukan karena berkeyakinan Lata, Uzza, Manat itu dia menciptakan, menghidupkan, menguasai segalanya, kemudian mengatur alam semesta, mboten. Tapi dia jadikan perantara untuk mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Ta'ala yang sudah kita lewati pembahasannya, sekalian. Yang Allah katakan, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini enggak menyembah mereka Lata, Uzza, Manat dan semisalnya itu tidak lain posisinya itu semata-mata agar mereka mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perilaku niki sama persis dengan orang yang mereka mendatangi kuburan para wali, kemudian menjadikan para wali ini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mengangkat hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, mari kita lihat beberapa dalil yang berkaitan dengan istighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diwaos ayat ingkang 9. Wala tad'u min dunillah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Niki larangan mutlak. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah apapun dan siapapun. Sehingga yang disebut sifat syirik niku, Bapak sekalian,
itu meminta atau berdoa kepada selain Allah tanpa pandang bulu yang kita minta itu siapa. Enggak dibeda-bedakan antara malaikat atau nabi atau wali atau kita minta ke kuburan atau batu atau pohon atau tempat-tempat keramat atau jin, itu sama saja. Sami mawon. Sehingga wonten ayat sana selalu ngendikaken wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid-masjid itu milik Allah. Makna masjid itu wonten kali. Masjid satu namanya yaitu tempat kita sujud. Masjid dalam bentuk bangunan yang kita bangun ke atas masjid Al-Falah niki, atau juga semua permukaan bumi itu juga disebut dengan masjid karena bolehnya kita pakai untuk sholat. Maka Nabi ngendikaken wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku, kata Nabi, semua permukaan bumi ini bisa dipakai untuk sholat, masjid, dan tahuron, dan suci. Penjenengan teng sabin, kemudian teng suket-suket gelar sajadah, lajeng sholat, pareng, dia tempatnya suci, bisa kita pakai untuk sholat. Atau masjid dalam bentuk bangunan khusus, kata kita membangun sekarang masjid Al-Falah niki. Itu semuanya masuk masjid. Tidak boleh di masjid manapun, di tempat manapun kita menyekutukan Allah. Jangan jadikan masjid itu tempat syirik. Sehingga masjid itu harus menjadi, ya ini tempat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun ngantos masjid malah dipakai untuk kesyirikan. Masjid harus dibersihkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian nomor kali masjid dengan makna a'dha'ul badan, yaitu anggota badan yang kita pakai sujud dumateng Allah Ta'ala. Kalau masjid tadi tempat sujud, kalau anggota badan yaitu anggota yang kita pakai untuk sujud. Ya, dari kepala kita sampai ujung kaki kita semuanya kita pakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh anggota badan kita ini kita pakai untuk musyrik, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ciptakan kita ini untuk, ya ini semata-mata beribadah, totalitas ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini catatan penting. Kalimat fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah siapapun. Titik pentingipun teng mriki, doa apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ibadah jenis apapun tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Seandainya dalam Islam itu ada 1000 jenis ibadah, maka tidak boleh walaupun hanya satu yang kita berikan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga memberikan ibadah jenis apapun kepada selain Allah, niku naminipun musyrik. Niku naminipun musyrik niki dalam Islam, ajaran Islam. Sehingga ciri khas Islam niku adalah tauhid yang paling pokok, ciri khasnya adalah tauhid. Yang membedakan dengan semua agama-agama yang lainnya, yaitu pada tauhid, di mana Islam mengajarkan totalitas ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada ibadah jenis apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah, itu adalah namanya syirik. Kemudian ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan, nakiroh, umum. Siapapun, apapun dan siapapun yang kita tujukan kepada ibadah adalah syirik. Tanpa pandang bulu. Sebab enten yang akan badhe mintenaken. Wong Quraisy kuwi dikarani musyrik mergo nyembah patung, mergo nyembah watu, mergo nyembah ini kuburan, batu nisan. Lah aku iki nekani wali-waline Allah kok dipadakne karo tiang kafir, karo wong kafir Quraisy. Pas kalian zaman Kanjeng Nabi dia diutus Allah ke tengah-tengah bangsa Quraisy.
Itu yang menjadi sesembahan iku macam-macam. Wonten ingkang nyembah malaikat, wonten ingkang nyembah nabi, wonten ingkang nyembah tiang soleh, wonten ingkang nyembah watu, wonten ingkang nyembah pohon keramat, ada yang nyembah jimat-jimat, ada yang nyembah jin, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Itu ketika Nabi diutus ke tengah-tengah mereka itu persembahan mereka macam-macam. Kuatah ngoten niku, jenis pun macam-macam. Bukan hanya nyembah batu. Sehingga mbok mau nyembah malaikat, mbok mau nyembah nabi, mbok mau nyembah wali atau yang disembah itu watu atau kuburan atau pohon, niku sami mawon, niku satu rumpun, satu kelas, masuknya kelas syirik, kesyirikan. Dan semuanya mereka termasuk yang diperintahkan Allah untuk diperangi Nabi sampai ini terwujudnya tauhid di muka bumi. Contoh yang nyembah malaikat, di kalangan bangsa Arab itu ada yang mereka berkeyakinan malaikat itu banatullah, malaikat itu anak perempuan Allah. Kemudian yang contoh nyembah Nabi seperti orang Nasrani nyembah Nabiullah Isa. Contoh nyembah ini sengingi, nyembah bulan itu kayak kaumnya Nabiullah Ibrahim yang masih diwarisi. Sebagian mereka nyembah ini matahari, nyembah bulan sampai pada zaman kita sekarang. Kalau dulu orang kenal orang Jepang itu nyembah matahari. Kemudian ada yang nyembah batu-batu, patung, kata tiang Quraisy, yaitu pengejauhantahan dari yaitu orang soleh. Kayak orang Nasrani pasang patung Bunda Maria. Nek tesih teng muntilan niku tesih saged dipelangkri ikiri macam-macam agem langkrik nek pun dipajang teng gua niku pun dianggap ada roh suci yang masuk ke situ sehingga diagungkan. Ada yang nyembah ini seperti itu sehingga sembahnya macam-macam dan enggak dibedakan. Baik yang nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali atau nyembah watu atau nyembah wit-witan keramat niku sami mawon niku namanya pun syirik. Maka Islam mengajarkan ini fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali berdoa, beribadah kepada selain Allah siapapun. Karena ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kita hidup di zaman nyun ngapunten yang tauhid itu malah dianggap sesat, yang syirik itu dianggap tauhid. Ini termasuk zaman kuali-kuali. Sesungguhnya penjelasan dalam Al-Quran tentang tauhid, tentang syirik niku sampun gamblang, cetok, welo-welo, padang, jinglang, cetok. Tapi karena banyaknya penyesat dan banyaknya tiang yang mengaburkan masalah, kemudian yang tauhid malah dianggap sesat. Yang kemudian syirik-syirik ini malah dianggap itulah yang dianggap kebenaran. Contoh, sakniki nek kita dakwah tauhid niku badhe pasti dipuncap kali cap-cap ingkang disebarkan itu Wahabi, 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 Wahabi. Sehingga dakwah tauhid itu dianggap dakwah sesat yang kayak sepertinya itu adalah aliran khusus, aliran Wahabi. Padahal hakikatnya dakwah tauhid. Orang kalau tidak mau ikut-ikut tradisi yang tidak ada tentunya dalam agama, tuduhannya Wahabi. Orang katanya cingkrang, Wahabi. Orang jenggoten, Wahabi. Padahal itu semuanya ada di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang diimage-kan pokoknya Wahabi. Sehingga akhirnya cap ini sesungguhnya cap untuk orang yang mereka ingin betul-betul yaitu beragama dengan cara yang benar. Bisa lihat, ini yang berkembang. Nah kemudian yang syirik, yang hakikatnya syirik, ke kuburan para wali, kemudian minta-minta, kemudian jelengkruk tang meriku, kemudian khusyuk tang kuburan, langkung khusyuk ketimbang tang masjid. Sehingga di kuburan dia doa, baca Quran segala macam. Ini dianggapnya adalah pemuliaan kepada para wali. Ini mengagungkan para wali.
Lah kalau memuliakan wali itu hak wajib. Nyun ngapunten, mencintai wali, memuliakan wali niku wajib. Sebab nek kalau kita sampai memusuhi wali-wali Allah, niki badhe kualat sebab musuhipun Allah. Kalau sampai kita memusuhi wali-wali Allah, itu yang akan memerangi kita adalah Allah. Man ada waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memerangi, memusuhi wali-wali Allah, berarti dia telah mengumumkan perang dengan aku, kata Allah Ta'ala. Kalau kita memusuhi wali-wali Allah itu, kita berarti siap perang dengan Allah Ta'ala. Tapi masalahnya, kalau datang ke kuburan yang mereka anggap wali itu, kemudian meminta-minta, itu semuanya bukan memuliakan wali. Hakikatnya adalah syirik, karena meminta kepada wali. Tapi niki lajeng disebarkan, ini cinta wali, pengagungan kepada wali, pemuliaan kepada wali. Ibaratnya yang Jawi ngendikaken, nguwong nih. Lajeng orang yang tidak mau dia meminta kepada wali, tidak mengagungkan wali, kuburannya tidak dibangun megah-megah, niku dianggap melecehkan, merendahkan wali, sehingga dianggap aliran sesat. Ini yang dikembangkan itu, sehingga sampun kuali-kuali. Ajarannya kuali-kuali. Nyun ngapunten, ibadah niku namung hakipun Allah Ta'ala. Makhluk niki, mbok kedudukanipun itu tinggi sundul ngelangit setinggi apapun, dia tidak punya hak untuk diibadahi karena mereka sendiri tertuntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri tertuntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tad'u min dunillah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah Ta'ala. La istighosah itu masuk dalam bab berdoa sini. Jangan kita beristighosah, minta untuk dihilangkan kesulitannya kepada selain Allah. Kalau minta apa-apa itu minta kepada Allah yang pertama kali niku. Mas kalian lihat, semakin kita dedeple dumateng Allah, itu semakin Allah suka dan itu semakin menunjukkan kesempurnaan tauhid. Dan kepada makhluk kita ini asalnya jangan suka minta-minta, nyun ngapunten, itu yang akan merendahkan harga diri seorang muslim, diantaranya adalah dremis minta-minta kepada makhluk. Sanajan minta-minta pada makhluk itu dalam perkara yang boleh itu dibolehkan, tapi meminta sendiri akan menjatuhkan harga diri kita. Sehingga dalam agama kita mengajarkan sebisa mungkin dihindari minta kepada makhluk. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi ngajaraken, sanajan hanya soal nyambung sendal kamu yang putus, minta kepada Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul tauhid mengajarkan ketergantungan hati kita kepada Allah itu yang pertama. Seandainya kita kemudian minta kepada makhluk ini tidak kita yakini sebagai ini sumber utama, tapi sekedar wasilah sebab, bukan sebagai sumber dalam perkara yang boleh, sehingga ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi ngajarakan wa issuhu istighna'u 'anin nas. Izahnya seorang muslim itu tidak minta-minta kepada manusia. Negara yang wibawa, negara yang mandiri, yang tidak menggantungkan kepada negara lain, yang betul-betul dia bisa berdikari memenuhi kebutuhan negerinya sendiri. Tapi kalau negara itu negara dremis, negara yang suka minta kepada negara lain, itu nanti kejerat dia menjadi orang atau bisa menjadi budaknya daripada negara lain. Termasuk kita ini, kalau suka minta kepada orang lain, di hati kita akan tertekan sehingga menjadi rendah di hadapan orang lain. Kalau kita merendahkan diri kepada Allah, itu yang diinginkan Allah. Dan Allah semakin suka kepada hamba yang mereka itu semakin dedeple kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ampun ngantos donga dumateng Allah niku rumangsa ngebot-boti Gusti Allah. Perkewah aku kakek jaluk karo Gusti Allah. Enggak boleh.
Malah kita disuruh banyak-banyak minta kepada Allah SWT. Khususnya saat kita dalam posisi yang dekat dengan Allah seperti sujud, faghfiru doa, kata Nabi, perbanyaklah doa pada saat Anda sedang sangat dekat dengan Allah, yaitu posisi sujud. Posisi di mana kita merendahkan serendah-rendahnya, nyun ngapunten, mustoko, kepala yang letaknya di atas ini kita jungkelkan serendah-rendahnya, itu hanya kepada Allah. Ini posisi yang paling dekat dengan Allah karena hamba sedang tutul dalam keadaan menghinakan sehina-hinanya kepada Allah Ta'ala. Maka mboten angsal kita sujud kepada makhluk, nggak boleh, karena ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang mereka itu tidak memberi manfaat dan tidak menolak madarat. Sang pemberi manfaat dan sang penolak madarat itu hanya Allah Ta'ala. Ini keyakinan kang dah nancep. Sehingga Allah Nabi ngajarkan waktu Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas, fa'lam, ketahuilah, lawijtama'u ummatun ala ayang fa'uka lam yang fa'uka illa ma kataballahu lak. Wa Ibnu Abbas, seandainya manusia ini bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, kemanfaatan itu tidak akan sampai kepada kamu kecuali yang telah ditetapkan Allah atau yang telah ditakdirkan Allah untuk kamu. Sebaliknya, walau setama'u, dasarnya mereka itu berkumpul ala ayadurruka lam yadurruka illa ma kataballahu alik. Seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya kepadamu, maka tidak akan kamu tertimpa mara bahaya kecuali yang telah ditakdirkan Allah bagi kamu. Sehingga keyakinan an-nafi', sumber yang memberikan manfaat, ad-dar yang bisa menolak madarat, itu hanya Allah Ta'ala. Maka menyembah selain Allah itu sama dengan menyembah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan perbuatan yaitu berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim. Pas kalian, syirik termasuk zalim. Nah, Luqman ketika akan, ya bunaya la tusyrik billah, nak jangan menyekutukan Allah, jangan musyrik ya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang paling agung. Zalim niku wonten 3. Zalim kita kepada diri kita sendiri, dzulmul abdi li nafsi. Zalim kita dengan diri kita sendiri bentuknya maksiat. Maksiat itu artinya kita mendolimi diri kita sendiri, sebab maksiat itu nyun ngapunten seperti kita menyuguhkan untuk badan kita barang-barang bosok, barang-barang expired, barang-barang yang bisa beracun. Karena maksiat itu seperti racun, sehingga kita mempersembahkan racun untuk diri kita sendiri, ini dolim. Kita tidak boleh berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Islam mengajarkan la dharara wa la dirara. Seorang muslim itu dia tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Sebab yang namanya muslim itu diantaranya hendaknya memberikan jaminan keselamatan bagi orang lain. Selamat dari kejahatan lisannya, selamat dari kejahatan tangannya, perbuatannya. Dan niku Nabi piyambak ingkang ngendikaken al-muslimu, yang namanya muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim itu adalah orang yang mereka orang lain dibuat selamat, muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Sehingga kalau kita berkawan dengan muslim atau kita menjadi kawan seorang, saya muslim, artinya penjaringan paling garansi kamu bakal selamat dari kejahatan lisanku dan dari kejahatan tanganku. Ini Masya Allah, ini pelajaran yang sangat besar berkaitan dengan akhlak. Sehingga seorang muslim tidak boleh menimbulkan madarat. Makanan, minuman yang kita masukkan dalam tubuh kita tidak boleh mendatangkan madarat.
maupun madharat yang berkaitan dengan orang-orang yang membahayakan orang lain. Orang yang bermaksiat niki zalim. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Ngambil haknya, merampas haknya, penguasa zalim dengan rakyat, rakyat zalim dengan penguasa, orang tua zalim pada anak, anak zalim pada orang tua, suami zalim pada istri, zalim pada suami, tidak menunaikan hak, itu namanya zalim. Zalim jenis niki pada dirampungi Allah ngantos akhirat. Nek teng donya dereng rampung, dirampungi ngantos teng akhirat. Disaurnya bagaimana? Dengan membayar dengan kebaikan. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikan. Kebaikannya kurang untuk membayar. Keburukan orang yang kita zalimi akan diambil Allah, digabungkan dengan kezaliman kita sehingga dikatakan bangkrut. Dan yang ketiga, zalim terbesar, zalim dengan Allah Ta'ala. Sehingga musyrik niku termasuk dia zalim. Sehingga ayat ini ngajarakan ini doa kepada selain Allah niku termasuk syirkun akbar. Kemudian Kanjeng Nabi sebaik-baik manusia saja diancam Allah, kalau sampai dia musyrik maka dia akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu jeleknya atau penjelasan Allah tentang lemahnya yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wa yamsaskallahu bidurin falakashifalah illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bi ma yasha min ibadihi wa wal ghafurur rahim. Kalau Allah ingin menimpakan madharat, maka tidak ada yang bisa menyingkap menghilangkan madharat itu kecuali Allah. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Ta'ala. Maka Allah pengen menimpakan banjir, nggak ada yang bisa menolak. Allah pengen menimpakan rezeki kuwata sehingga dados kampung miliarder, tidak ada yang bisa menolak. Ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, yusibu bima yasha min ibadihi. Allah menimpakan kepada orang yang Allah kehendaki dari para hamba Allah Ta'ala. Sehingga karena nggak ada bisa menolak madharat dan bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah, maka tidak boleh kita beristighosah minta dihilangkan kesulitan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilahi turja'un. Carilah rezeki dari Allah, jangan cari rezeki ke kuburan, jangan cari rezeki ke dukun, jangan cari rezeki dengan cara yang haram. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Pas kalian sangat berkaitan antara ibadah, mencari rezeki dengan ibadah, kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mencari rezeki itu termasuk bagian ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ar-Razik, Allah yang bagi-bagi rezeki, maka mencari rezeki termasuk bagian ibadah. Maka seorang mukmin itu kalau kerja, itu termasuk niatnya ibadah, bukan sekedar tuntutan memenuhi ini kewajiban keluarga, tapi bagian ibadah. Maka niatkan ibadah, lajeng ampun lali, kalau sudah dapat rezeki, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita nanti ilai turja'un, badi wangsul sedaya dumateng Allah mempertanggungjawabkan amal-amal ini kita. Dan orang yang minta kepada selain Allah itu waman adhallu, termasuk orang yang paling sesat. Karena meminta kepada mimman yad'u min dunillah man la yastajibulah. Berarti meminta kepada selain Allah itu meminta kepada yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat kelak. Kemudian sekalian yang terakhir, ini hadis Nabi SAW, bahwasanya istighosah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat mawon. Yang munafik, yang para sahabat nanti mengeluhkan kejahatan munafik. Orang munafik itu yang usil, sukanya itu menyakiti muslimin. Sehingga dengan orang Islam itu ngaco terus. Munafik zaman dulu sampai sekarang sami. Membuat ribut dan ngaco kepada muslimin. Membuat PR pada muslimin. Membuat hatinya muslimin panas. Karena dia ganggu terus pada muslim. Orang kafir, orang musyrik, iblis saja nggak pernah dia ganggu. Ini ganggunya pada muslimin terus. Omongannya itu ganggu muslimin. Sikap-sikapnya ganggu muslimin. Sehingga sahabat itu mengadu pada Nabi, mari kita beristighosah kepada Rasulullah dari kejahatan orang munafik ini. Mas kalian, apa Nabi mendidik para sahabat?
innahu la yustaghatsu bi, istighosah itu bukan kepadaku, wa innama yustaghatsu billah, tapi istighosah itu kepada Allah Ta'ala. Ini pendidikan adab. Sesungguhnya secara bahasa boleh beristighosa kepada Nabi, minta tolong pada Nabi untuk mengatasi kejahatan orang munafik. Tapi Nabi mendidik para sahabat untuk menggantungkan hatinya kepada Allah, istighosah itu kepada Allah Ta'ala. Istighosah kepada makhluk boleh ke atas, yaitu Bani Israel. Ada yang mereka sedang bertikai dengan orang Kipti, orang Nasrani Kipti, lalu minta tolong pada Musa. Lalu Musa nempeleng orang Kipti sampai teksek, sampai mati. Ini media beristighosah pada Musa untuk urusan dunia seperti ini. Boleh karena Musa hidup, Musa mampu, Musa hadir, dan itu bukan kekhususan Allah Ta'ala. Itu istighosah yang boleh. Tapi kalau istighosah yang menjadi kekhususan Allah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala piyambak. Bapak sekalian, waktu pun telas, dengan ngapunten kita singkat-singkat, mungkin manfaat. Insyaallah kita lajengaken pembahasan ingkang badhe dateng. Ini pembahasan bab berikutipun. Mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.